Kita klik di sini Bapak Ibu send. Lalu kita pilih kayak tanda jepit ini, kita klik. Nah, di sini linknya sudah ada. Kita karena linknya terlalu panjang, kita klik di shorten URL ya. Linknya menjadi lebih pendek. Lalu kita copy dan kita bisa bagikan ke anak-anak didik kita melalui grup WA mereka. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita Bapak Ibu guru membuat soal online melalui Google Form. Yang pertama, seperti biasa kita masuk ke Google atau browser lainnya sesuai yang Bapak Ibu punya. Kalau kita sudah punya akun Google, nanti tampilannya seperti ini. Kita klik di tanda titik ini, lalu kita geser kursornya ke bawah. Nah, kita klik di Forms. Kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya punya, kebetulan sudah ada beberapa soal online yang saya buat dan sudah diaplikasikan, sudah dikerjakan oleh anak-anak peserta didik. Kita buat soal baru Bapak Ibu, kita klik di tanda tambah atau di blank, formulir kosong, kita klik. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita mau buat soal ulangan apa Bapak Ibu? Kita isikan judul penilaian kita. Misalnya di sini saya mau membuat penilaian harian tentang perkembangan model atom, misalnya. Kemudian kita ketikkan di situ penilaian harian perkembangan model atom. Deskripsinya misalnya kita tulis mata pelajaran kimia. Kemudian semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Kita bisa isikan di situ, bisa juga kita kosongkan saja Bapak Ibu. Lalu kita klik di untitled question, kita klik. Kita masukkan nama terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita pilih yang short answer atau jawaban singkat. Lalu kita klik di sini. Ini artinya wajib. Bahasa Inggrisnya saya tidak terlalu paham bacanya seperti apa ya Bapak Ibu, tapi ini artinya wajib. Nah, setelah kita ketikkan nama, lalu kita tambahkan lagi lembar berikut. Kita klik di sini Bapak Ibu, add question. Kita klik, lalu kita ketikkan kelas. Lalu di sini pilihan jenis apanya kita klik, lalu kita pilih yang checkbox. Lalu kita isi optionnya, artinya kelas yang ingin Bapak Ibu ujikan soal yang Bapak Ibu buat. Misalnya 10 MIA 1, kemudian 10 MIA 2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ingin membagikan soal ini, sesuai dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ampu. Lalu kita klik di sini, di tombol ini wajib, artinya anak-anak wajib mengisinya. Lalu berikut Bapak Ibu kita tambahkan lagi. Kita tambahkan misalnya token. Fungsi token ini apa Bapak Ibu? Sehingga saat misalnya
Link dari soal ini Bapak Ibu share ke grup kelas, hanya anak-anak yang ada dalam pertemuan atau tatap muka yang bisa mengerjakan. Kenapa? Karena token itu hanya diberitahukan kepada mereka yang hadir. Sehingga mereka yang ada di rumah, mereka yang tidak hadir itu mereka tidak bisa masuk. Karena tokennya itu mereka tidak tahu. Seperti itu. Kita ketikkan token, lalu di sini tetap pilihannya short answer. Kemudian kita klik di sini, artinya wajib. Lalu di tanda titik 3 ini kita klik description. Ya, deskripsinya itu apa? Mungkin petunjuk pengisian token, misalnya masukkan token dengan benar untuk melanjutkan. Kemudian setelah kita ketikkan kalimat ini, kita klik lagi di tanda 3 ini, lalu kita klik response validation atau validasi terhadap respon. Di sini ada berbagai pilihan Bapak Ibu bisa memasukkan tokennya menggunakan angka, menggunakan teks. Kalau saya lebih cenderung menggunakan teks, kita klik teks, ini kita biarkan contains. Lalu teksnya apa Bapak Ibu? Token yang ingin Bapak Ibu buat itu bebas, terserah. Misalnya saya buat seperti ini. Saya buat singkatan dari penilaian saya, penilaian harian perkembangan model atom, misalnya seperti itu. Atau apa sajalah, terserah Bapak Ibu. Lalu custom error text, ini artinya kalau misalnya peserta didik mengisikan token yang salah, maka ada peringatan yang muncul. Maka error text, custom error text misalnya, kita ketikkan token yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Seperti itu. Nah, setelah kita ketikkan, seperti biasa Bapak Ibu di sini kita klik, ini harus aktif ya Bapak Ibu, sehingga wajib diisi oleh anak-anak. Setelah kita selesai mengatur tokennya, lalu kita akan melanjutkan ke pembuatan soal. Untuk masuk ke soal Bapak Ibu klik di bagian token, taruh kursornya di situ, lalu Bapak Ibu klik di sini. Di sini ada 2 kotak ini, Bapak Ibu klik. Kita klik sekali lagi, ya. Ya. After section 1, continue to next section. Artinya section yang pertama itu yang mana? Yang tadi ada isi nama, kelas, dan token. Apabila anak-anak mengisi token dengan benar, maka mereka akan diarahkan ke soal. Nah, di section 2 of 2, kita masukkan petunjuknya. Misalnya, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ini adalah petunjuk pengerjaannya. Lalu kita deskripsinya bisa dikasih tinggal kosong, lalu kita buat soalnya dengan cara klik tanda tambah. Nah, kita masukkan questionnya atau soalnya, misalnya model atom titik-titik diibaratkan seperti roti kismis. Atau bisa jadi diganti menjadi model atom roti kismis dikemukakan oleh, misalnya tinggal masukkan opsinya Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Thomson, Rutherford, kemudian Bohr. Tentu opsinya ini sesuaikan dengan jenjang sekolah yang Bapak Ibu ajar. Misalnya untuk SD, kalau tidak salah itu opsinya itu ada 3, kalau SMP itu ada 4, SMA itu ada 5. Nah, apabila Bapak Ibu sudah masukkan opsinya, jangan lupa klik di sini required, atau ini namanya wajib diisi.
kita aktifkan tombolnya. Nah, soal pertama kita sudah jadi. Lalu kita mau tambah soal lagi misalnya. Nah, prosedurnya sama. Bapak Ibu tinggal klik di sini lagi tanda tambah ini. Bapak Ibu klik. Nah, dia akan masuk ke lembar soal yang kedua atau nomor soal yang kedua. Misalnya lagi Bapak Ibu mau buat soal seperti ini. Gambar di bawah ini adalah model atom. Nah, untuk gambar Bapak Ibu buatkan soalnya, lalu klik di sini ada tanda gambar ini, Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu masukkan gambar yang sudah Bapak Ibu simpan di file Bapak Ibu. Kita klik upload, atau bisa klik di kamera artinya nanti Bapak Ibu foto, atau Bapak Ibu klik di foto, stok foto yang ada di file Bapak Ibu bisa isikan kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu bisa cari di Google Image Search misalnya. Nah, kebetulan stok foto saya sudah ada, saya klik di upload, lalu browse, lalu kita cari tempat foto kita cari foto yang mungkin sudah kita screenshot. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih gambar sesuai dengan soal yang kita buat tadi. Misalnya kita pilih yang ini. Setelah kita pilih, nanti gambarnya akan muncul di Google Form seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu buat optionnya. Gambar di bawah ini adalah model atom. Silahkan buat optionnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Tentu sesuai juga dengan pertanyaan yang diberikan ya Bapak Ibu. Kita masukkan optionnya sampai 5. Ya. Lalu kita aktifkan tombol yang ini, required atau wajib. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Kita mau buat lagi tambahan satu soal. Kita klik di tombol tambah ini, add question. Nah, kita mau buat soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini misalnya saya ambil contoh berupa tabel. Nah, untuk tabel Bapak Ibu, Google Form ini belum bisa mengakomodir untuk membuat tabel langsung di dalamnya. Karena itu solusinya adalah kita menggunakan snipping tool. Kita sudah punya soal, kita tinggal menggunakan snipping tool atau screenshot dan jadikan file tersebut menjadi gambar yang kita simpan sehingga nanti kita tinggal upload fotonya saja. Nah, di sini saya punya contoh soal berupa tabel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita harus menggunakan snipping tool atau screenshot untuk bisa mengambil soal ini dalam bentuk gambar dan menyimpannya dalam file kita. Lalu cara screenshot atau menggunakan snipping tool itu seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu arahkan kursor, ini ada di kolom gambar pencarian, klik di situ. Kita ulang satu kali lagi, lalu kita cari snipping tool. Snipping tool. Nah, dia modelnya seperti ini Bapak Ibu, gambar gunting, kita klik. Lalu kita klik new. Kemudian setelah dia seperti ini, Bapak Ibu arahkan kursor mulai dari ujung soal, di-drag sampai bisa mengcover soal yang kita inginkan. Seperti ini, sambil kursornya atau mouse-nya ditahan, lalu lepas. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tekan pada keyboardnya Ctrl S atau save. Lalu, Bapak Ibu tinggal rubah filenya, namanya apa, misalnya gambar soal nomor
XXX misalnya, lalu save. Setelah kita menyimpan soal yang dalam bentuk tabel tadi dalam bentuk gambar, maka tinggal kita masukkan tadi gambar yang sudah kita simpan tadi. Kita klik di sini Bapak Ibu, lalu kita browse, kita lihat gambar yang tadi, soal tadi yang kita sudah simpan dalam file kita. Kita cari tadi gambar soal nomor XXX ya. Ini kita klik, lalu kita open. Kita tunggu, nanti soalnya akan muncul dalam bentuk gambar tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Soal yang tadi kita sudah screenshot atau kita menggunakan snipping tool untuk menyimpannya dalam bentuk gambar. Lalu kita tinggal buat optionnya. Optionnya sesuai dengan pertanyaan. A, kita enter B, enter C, enter B, lalu enter E. Lalu jangan lupa aktifkan tombol wajib atau required ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyelesaikan seluruh soal kita, kemudian kita akan menuju ke settingannya atau pengaturannya Bapak Ibu. Kita klik bagian sini Bapak Ibu, setting. Lalu kita aktifkan tombol ini, make this a quiz. Artinya membuat soal yang kita buat itu menjadi sebuah quiz. Kita klik. Nanti yang lain otomatis mengikuti. Yang ini artinya, kebetulan punya saya ini tampilannya dalam bahasa Inggris. Anak-anak bisa menilai atau melihat nilainya sesaat setelah mereka mengirimkan jawaban mereka. Kemudian mereka bisa melihat pertanyaan yang salah, jawaban yang salah, bisa melihat jawaban yang benar, lalu bisa melihat nilai akhir atau poin yang mereka peroleh. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengaturnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Satu soal itu Bapak Ibu mau berapa poin atau berapa skornya. Biasanya kalau aturannya soal pilihan ganda itu kan kalau jawaban benar poinnya 1, jawaban salah poinnya 0. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1. Atau kalau Bapak Ibu mau menggunakan skala 100, bisa menggunakan poin 10. Atau sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Kalau saya lebih cenderung menggunakan poin 10. Kenapa? Karena biasanya saya membuat soal ulangan itu atau penilaian harian itu hanya 10 nomor. Nah, satu nomor itu 10 poin, sehingga kalau siswa menjawab keseluruhannya secara benar, maka dia akan memperoleh poin 100 atau nilainya 100. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagian sini Bapak Ibu kita harus mengaturnya juga untuk respon. Nah, di sini pengaturannya ini penting Bapak Ibu, limit to one respon. Artinya kita membatasi sehingga apabila link ini kita bagikan ke grup kelas, satu siswa hanya bisa mengisi 1 kali. Karena itu kita aktifkan tombol ini. Karena kalau kita matikan, maka siswa tersebut bisa mengerjakan soal itu beberapa kali. Setelah ia kirim jawaban, dia masih bisa memberi jawaban lain. Karena itu kita batasi sehingga dia hanya bisa mengisi 1 kali. Mungkin itu pengaturan-pengaturan yang penting. Lalu kita lihat total poin di sini. Ternyata total poinnya 60. Padahal soal yang saya buat itu cuman ada 1, 2, 3 nomor. Nah, kenapa total poinnya 60? Karena kemungkinan, atau bukan kemungkinan ya, karena ini untuk nama juga ada poinnya. Dia terisi otomatis saat kita mengisi poin tadi di bagian setting. Jadi kalau kita mengisinya di sini 10 poin, maka otomatis dia menghitung seluruh seluruh format atau seluruh file yang kita buat dalam question. Karena itu kita harus mengatur kembali di bagian questionsnya, di bagian nama kita klik. Kita harus merubah ini sehingga di sini dia bukan 10 poin. Mungkin kita perlu reload, Bapak Ibu, kita reload. Ya, kemudian kita ulangi dari sini ya. Kalau setelah di reload, karena kita ada ubah di setting tadi, maka kita perlu reload sehingga settingan kita itu
tersimpan di sistem Google Form. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik di answer key. Nah, poinnya ini ada kan Bapak Ibu, kita ganti menjadi 0. Lalu kita done. Nah, poinnya turun menjadi 50. Kemudian kita cek lagi di kelas. Kita klik di bagian kelas, answer key. Nah, poinnya kita rubah 0. Klik done. Nah, poinnya sudah turun menjadi 40. Lalu di bagian ketiga, bagian token. Kita klik, lalu di answer key-nya kita klik, poinnya juga kita kasih 0. Lalu kita klik done. Nah, sini total poinnya sudah 30 Bapak Ibu sesuai dengan soal yang saya buat. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lalu yang berikut Bapak Ibu, kita akan mengatur tentang bagaimana kita memilih jawaban yang benar dari soal yang kita buat. Jadi kita harus memberikan tanda kepada jawaban-jawaban yang benar. Caranya adalah Bapak Ibu, kita mulai dari soal nomor 1, kita klik di option terakhir, atau bisa di mana saja, yang penting ada pada soal nomor 1, kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, answer key. Kita klik di bagian answer key. Nah, poinnya itu biarkan tetap 10, lalu pilihan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kita buat. Kita tinggal pilih jawabannya yang mana, A, B, C, D, atau E. Kita klik, nanti dia akan muncul tanda checklist seperti ini. Lalu kita klik done. Lalu kita pergi lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita klik di bagian soalnya, atau di bagian optionnya. Nah, nanti akan muncul answer key seperti ini. Kita klik answer key, poinnya biarkan, kita geser turun, lalu kita pilih jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kita buat di nomor 2. Kita klik jawaban yang benar, lalu dia akan muncul checklist, kita geser, lalu kita klik done. Begitu seterusnya sampai dengan soal yang terakhir. Jadi seluruh soal itu harus di checklist atau dipilih jawaban yang benar. Lalu yang terakhir kita klik di bagian option atau soalnya. Setelah muncul answer key, kita klik. Lalu kita geser. Kita baca pertanyaannya. Lalu kira-kira jawabannya yang paling benar itu apa? Kita tinggal checklist. Atau kita klik. Nanti dia muncul checklist seperti ini. Lalu kita klik done. Nah, itu demikian pengaturan untuk pemilihan jawabannya Bapak Ibu. Setelah kita selesai mengatur, lalu kita pergi ke bagian pengaturan atau customize theme. Kostum tema Bapak Ibu. Untuk mengatur temanya, kita klik di sini, gambar ini. Nah, di sini kita bisa mengatur tulisan-tulisan untuk header, untuk question, dan untuk teksnya. Kita mulai dari header, kita misalnya mau ganti tulisan yang ini. Kita mau pilih jenis tulisannya, kita bisa klik di sini. Tulisan mana yang kita mau pakai? Misalnya kita klik di lobster. Nah, model tulisannya akan berubah seperti ini. Lalu untuk pertanyaannya. Pertanyaannya juga kita bisa pilih jenis tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ganti tulisannya Comic Sans. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa tulisan untuk pertanyaannya itu akan otomatis berubah. Begitupun dengan pilihan ukuran fontnya, itu Bapak Ibu bisa memilihnya. Lalu yang berikut, kita pilih color. Color itu untuk warna apa ya, backgroundnya ya Bapak Ibu. Kita pilih misalnya ini. Nah, backgroundnya ini akan berubah. Ini Bapak Ibu. Kalau kita pilih yang kuning, ya listnya ini berubah jadi kuning. Untuk colornya ya, backgroundnya ada di bagian bawah. Ini Bapak Ibu backgroundnya. Kita klik di sini, berubah. Backgroundnya berubah. Atau kita ganti, ya backgroundnya akan berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah itu, kita ke headernya, kita bisa choose image. Kita klik choose image. Nah, ini ada tema
Untuk work and school yang sudah disiapkan oleh Google, kita tinggal pilih sesuai dengan mata pelajaran kita. Kita pilih, misalnya untuk saya pilih gambar yang ini, lalu klik insert. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia akan berubah seperti ini. Setelah kita mengatur tema, lalu kita memilih jawaban yang benar, sekarang kita sampai ke yang paling akhir, Bapak Ibu, cara membagikan link. Sehingga soal ini bisa dikerjakan oleh anak-anak secara online. Kita klik di sini, Bapak Ibu, send. Lalu kita pilih kayak tanda jepit ini, kita klik. Nah, di sini linknya sudah ada. Kita karena linknya terlalu panjang, kita klik di shorten URL ya. Linknya menjadi lebih pendek. Lalu kita copy dan kita bisa bagikan ke anak-anak didik kita melalui grup WA mereka. Demikian beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana kita membuat soal melalui Google Form. Kiranya video ini bisa menolong Bapak Ibu dalam membuat soal online melalui Google Form. Terima kasih.